uswatun hasanatun. Orang yang paling layak sebagai panutan contoh bahwa Islam itu benar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengingat Allah. Orang-orang yang mengharapkan yaumil akhir dan yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Orang yang paling layak. Waktu kamu masih hidup, saya buat sayembara tunjukkan 3 kebaikan Nabi Muhammad dalam pengajarannya. Tetapi kalau Ustadz menjelaskan Muhammad itu penuh dengan kebaikan, dia adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Teladan apa ya? Sampai kamu ngek. Nggak ada teladan yang bisa diikutin. Bahkan saya bilang, saya lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Itu tidak dipungkiri dan tidak ada yang mengatakan saya dusta. Ataupun tidak ada yang mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim omong besar. Kalau ditimbang, kalau diperhatikan, kalau dibandingkan antara Muhammad dengan Saifuddin Ibrahim, pasti saya lebih mulia. Dalam khutbah-khutbah saya, dalam pengajaran-pengajaran saya, dalam sikap saya keseharian, saya tidak pernah berhutang. Nabimu berhutang sampai mati. Dia menggadekan baju perangnya kepada orang Yahudi. Jadi Nabi kalian itu masih berhutang kepada orang Yahudi dan turunannya sampai hari ini. Itu sebabnya orang Israel begitu tidak suka dengan Mr. M. Apalagi kelakuannya itu menghabisi orang Yahudi dan orang Kristen. Apakah itu teladan yang bagus? Dari mana mengatakan bahwa dia adalah teladan yang baik? Tega, raja tega. Saifuddin Ibrahim sampai hari ini belum pernah menikah dengan anak kecil umur 6 tahun. Sampai hari ini Saifuddin Ibrahim udah beberapa menantunya. Cantik-cantik menantu saya. Tapi saya tidak menyuruh anak saya untuk menceraikan istrinya, lalu nanti saya kawin dengan menantu saya. Dan Nabi kamu menyuruh bekas suaminya, yaitu anak dia, anak angkatnya itu, untuk melamar Zainab binti Jahsy untuk dikawini oleh dia. Maka paginya diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Kemudian dia menyuruh Zaid bin Harithah untuk melamar Zainab yang setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Diterima oleh istrinya.
lamaran mantan suaminya untuk mertua. Pikirkan kamu mulia nggak akhlak seperti itu? Mantan suaminya yang baru diceraikan tadi pagi disuruh siang itu untuk melamar istrinya untuk mertuanya. Apakah mulia itu Yahya Walonter? Bisa tenang gak kamu dalam kubur dengan istilah-istilah, cara-cara khutbah-khutbah, potongan-potongan khutbah kamu yang kacau beliau itu? Dan sampai sekarang, saya belum pernah meniduri pembantu saya. Waktu di Indonesia, pembantu saya banyak. 3 anak, 3 pembantu. Yang urusan nyapu dengan urusan nyuci, 1 pembantu. Dan urusan 1 pakaian saya itu, saya kayak orang kaya sekali waktu itu. Sepertinya. Padahal masih kaya kamu, Yahya. Saya punya pembantu banyak. Tapi sampai saya ke Amerika ini belum pernah saya tiduri pembantu saya. Kemudian dia menikahi Maria Kibeti setelah ketangkap basah oleh Hafsah, istrinya, yang pada hari itu giliran untuk Nabi mengunjungi Hafsah, tapi dia tipu Hafsah. Kemudian dia tidur di pembantunya itu ketika Hafsah gak ada di rumah. Ya kayak film-film, kayak video-video mergokin suami lagi main sama pembantu kita di hotel. Jadi ini pembantu dibawa ke hotel, ketahuan, dicari sama istrinya. Oh, kamar ini nih kamarnya, ketangkap basah. Turun ayat, surat 66 ayat 1. Memang Nabi mungkin kamu menganggap itu perbuatan yang mulia, meniduri pembantu di hotel gitu. Apakah itu mulia menurut kamu, Yahya Waloni? Ini pimpinan Muhammadiyah loh yang mengundang Yahya Waloni ini, saudara-saudara. Padahal apa kurang pintarnya saya? Saya sudah jadi pendeta, undang saja untuk ngomong semacam itu, dongeng. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Apanya yang diteladani? Yaitu masalah perselingkuhan beliau. Hanya boleh poligami 4. Dia melanggar semua undang-undangnya. Siapa yang lebih mulia, saya dengan nabimu, Yahya Waloni? Saya belum pernah memimpin peperangan, bahkan menjadi panglima perang. Saya belum pernah itu. Apakah lebih mulia Muhammad dari Yesus Kristus yang belum pernah memimpin peperangan, bahkan mengajarkan jangan memimpin manusia dengan tanganmu, pimpinlah manusia dengan lisanmu, lidahmu. Bawalah manusia untuk datang kepada Tuhan. Enggak boleh
dengan melalui kekerasan, apalagi membawa pedang. Tidak. Jadi lebih mulia Muhammad daripada Yesus Kristus. Jawab. Ayo, murid-murid Yahya Waloni jawab semua. Pimpinan pusat Muhammadiyah jawab itu omongan saya. Apa enggak saya habisin juga? Kader-kader Muhammadiyah yang tersebar ke seluruh Indonesia, jawab. Contoh teladan yang baik, terpuji, seperti kejujuran, dia siddiq. Jujur apa? Dia boleh berbohong dalam 3 hal. Dalam hal poligami, dia jujur, siddiq, amanah, bisa dipercaya. Orang cerita seluruh kisah Quran itu bohong semua. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' aw nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka seluruh malaikat sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Tidak ada cerita di dalam Alkitab yang mengatakan malaikat sujud kepada Adam. Ya mungkin juga kalau boleh sujud kepada makhluk yang lain, maka manusia harus sujud kepada malaikat. Bukan malaikat sujud kepada manusia. Apa mulianya manusia daripada malaikat? Sehingga malaikat tunduk patuh semua sujud. Kecuali iblis. Fatonah, cerdas. Tabligh, menyampaikan. Apakah itu cerita teladan mulia Nabi gitu? Enggak ada. Dia tidak pernah menunjukkan akhlak mulia dalam interaksi sosialnya. Dia tega menghabisi kaum Ansor gara-gara Muhammad tidak adil di dalam membagi harta rampasan. Gimana saudara? Yahya, sifat-sifat terpuji yang patut diikuti dari teladan dari Muhammad itu apa? Saya nggak tahu. Jujur, tapi dia mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Berkata yang benar. Memang benar. Di dalam Al-Quran itu ada Ibrahim dibakar dengan api oleh Nimrod. Ada. Ketawa sambil nungging-nungging saya. Memang dia bisa dipercaya. Apakah dia amanah? Turun surat ke-59. Itu berkaitan dengan harta rampasan, baginya tidak adil. Karena kaum Ansor itu protes. 2 orang Ansor yang protes di penggal lehernya oleh Muhammad setelah Fatu Makkah. Memang bisa dipercaya Muhammad. Ngajar nggak beres dalam Al-Quran. Katanya dia cerdas. Cerdas apanya orang buta huruf? Secerdas-cerdasnya orang, nabimu itu pasti lebih cerdas saya
Dijamin. Kemudian nabinya juga itu tabligh. Itu suka menyampaikan. Saya lebih banyak menyampaikan tiap hari. Sudah berapa video saya sampaikan. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Orang Islam kali, orang Arab kali, orang manusia. Dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab apanya? Apa tanggung jawabnya Muhammad? Dia menceraikan istrinya gara-gara wanita yang ditidurinya itu berpenyakit sopak. Itu bagian di atas kemaluan wanita itu ada ininya, ada belang-belangnya, sopak namanya itu. Itu dikatakan dia itu tanggung jawab. Apakah model itu yang disebut amanah? Sudah mengambil anak orang, wanita orang, kemudian dijadikan istri, kemudian dicerai oleh nabimu. Apakah itu amanah namanya? Bagaimana mengatakan seseorang dikatakan amanah sedangkan istrinya diceraiin? Apakah benar nabimu itu berakhlak mulia? Seperti kasih sayang, lemah lembut, pemaaf, adil, bijaksana. Di mana nabimu lemah lembut? Orang kalau sudah memikirkan kebencian terhadap manusia lain, apalagi dia itu orang Yahudi dan orang Kristen, dibenci. Dan ditulis dalam Qur'annya bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seluruh kemajuan teknologi ini karena orang kafir. Karena orang-orang yang disebut seburuk-buruknya makhluk. Berarti Allah kamu itu adalah Allah pelupa, Allah salah perhitungan. Sudah memuji-muji orang Islam yang bertakwa, menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Ternyata yang membuat segala sesuatu HP, jam tangan ini adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Di manakah orang Islam yang membuatnya? Oh, ada orang Islam itu kerja di jam tangan yang Abi tunjukkan itu. Ada, bukan bekerjanya pencipta segala teknologi dan kemajuan zaman ini bukan orang Islam. Kok tauladan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati orang tua. Nabi Muhammad menekankan pentingnya menghormati orang tua, terutama ibu. Orang belum pernah kamu ini sudah meninggal dunia, bapak lu dan mama lo. Bagaimana menghormati orang tuanya? Kamu belum sadar waktu itu. Karena umur 6 tahun mamamu meninggal. Menjaga silaturahim. Kritik sedikit marah. Menjaga hubungan baik dengan keluarga kerabat. Oke dah. Tapi apakah itu kebaikan Muhammad? Enggak ada. Ngajar sholat 5 waktu. Itu kebaikannya. Itulah kutuk hukum Taurat. Enggak dijalankan dosa. Dijalankan capek. Enggak ngerti lagi artinya. Muhammad itu adil kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Pret.
Itu di Padang itu. Anak-anak lagi belajar. Anak kecil lagi belajar. Di rumah pendeta. Datanglah orang Padang. Padahal orang Minang itu adat bersandi syara. Syara bersandi kitabullah. Dihancurin kursi-kursi, dipukulin sama mereka. Lalu tampil ketua adat Minang. Bahwa ibadah mereka itu sudah meresahkan warga. Sejak kapan ibadah meresahkan? Yang meresahkan itu tuh penjahat-penjahat kelas kakap. Anggota-anggota DPR. Itu yang meresahkan. Itu yang main judi, itu meresahkan. Itu yang main perempuan, itu meresahkan. Itu yang meresahkan, hei orang Minang. Nah, sekarang kalau saya membuat pernyataan seperti ini, hendaklah seluruh orang Kristen jangan makan nasi Padang. Makanlah di warteg. Karena orang Padang itu nggak jujur. Mana ada. Tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Nabimu sangat jahat, biadab. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, beliau selalu mendengarkan pendapat orang mengambil keputusan. Nggak percaya. Muhammad selalu menyelesaikan masalah dengan baik dan membalas keburukan dengan keburukan, tidak pernah. Melainkan membalas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Itu mah ayat Alkitab yang ngajarkan Yesus. Bagaimana kamu mau meneladani sifat-sifat Muhammad seperti itu? Ngawin sama anak kecil umur 6 tahun. Ketika saya di Malaysia, saya tanya begini sama yang pakai jilbab. Mbak, kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat gak sama laki-laki itu? Apa jawabnya? Itu kan zaman itu undang-undangnya seperti itu. Bukan, zaman itu maksudnya apa? Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat gak sama laki-laki itu? Yang ditanya kemana, yang dijawabnya kemana? Dia diam. Dia ngomong, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya udah. Selesai sudah ini. Demikian. Tuhan memberkati.